Jadi yang pertama Bapak Ibu, judulnya tadi kredit ya. Sekali lagi nih, judulnya kredit emas ini asli bahasanya bukan kredit uang dengan konversi nilai emas. Karena beda masalahnya ya. Jadi satu, jual beli secara kredit, apapun barangnya pada dasarnya boleh. Saya ulangi, jual beli secara kredit, apapun barangnya, apapun komoditasnya boleh. Seperti jual beli kredit rumah, kendaraan, itu boleh. Ya Bu ya. Namanya bai'ut taksid atau bai'ud duyun. Istilah fikihnya. Jadi jual beli secara kredit, istilahnya itu bai'ut taksid atau bai'ud duyun. Istilah fikihnya. Makanya nanti Bapak Ibu, saya dengan HIPI, Himpunan Pengusaha Persis, sedang menyusun panduan hutang. Jadi hidup mulia dengan hutang. Ya, semakin banyak hutangnya bagi ahli surga. Ieu mah keur maloba hutang neraka rugi amat. Nah, salah satu diambil nanti yaitu Nabi kredit kendaraan armada tempur. Karena Nabi itu butuh 750 unit yang bisa dibayar cash cuman 500. Jadi ada 250 unit kendaraan tempur itu kredit karena nggak ada uang cash. Dibayar kemudian setelah uang zakat masuk di kas las gitu. Nah, jadi sekali lagi judul aslinya saya menjawab sesuai pertanyaannya kredit emas. Berarti jual beli kredit emas secara kredit. Secara akad hukumnya boleh. Nah, tetapi yang harus diperhatikan saat kita berakad dengan kredit, harus dipastikan bahwa memang emasnya itu bukan bodong. Oke, karena hari ini banyak yang tadi kreditnya emas digital, bodong. Jadi dipastikan bahwa emas yang kita kredit itu memang ada. Berarti si barangnya itu harus bisa ditimbang dan dinilai resmi sebelum akad. Jadi entong kieu punten Bu, sok Ibu bade kredit emas, mana emasna? Ulah. Karena itulah kalau Ibu ke BSI, ke Bank Syariah kan dicek dulu langsung ke si tellernya itu, Neng mana coba kalau Ibu nanti kredit emasnya yang 50 kilo misalkan gitu kan. Jadi itu pastikan ketika tadi akad kredit dibolehkan, tapi harus dipastikan emasnya bisa ditimbang, artinya real. Oke, sehingga dinilai resmi sebelum akad dilakukan. Nah, yang kedua, yang tadi verifikasi syarat tenor. Betul tuh tadi tenor yang dimaksud. Punten Bu, ini pinternya Bu. Ibu, kalau Ibu mengajukan kredit, kenapa nggak pakai tahun 60 bulan? Tara nyebut ke 5 tahun, so. Kayak Ibu. Kalau Ibu kredit, mau KPR, mau mobil, mau itu kan, nggak ada yang pakai tadi berapa tahun, nggak ada bulan. 60 bulan. Secara psikologi, mual karawas panjang. Karena beda nyebutkan 5 tahun, kena 10 bulan, padahal gitu-gitu kan ya. Nah, jadi kalau betul-betul pakai standarnya bulan, misalkan tadi tenornya, memang dipastikan bulan. Karena perhitungannya akan beda gitu Bu. Nah yang terakhir, sedapat mungkin tidak boleh ada denda saat terjadi keterlambatan. Selain bayar kesepakatan. Yaitu sesuai dengan kewajiban kita nyicil. Oke? Jika betul-betul kita tidak bisa bayar, jangan dianggap hutang, tidak jadi jual belinya. Maka kalau begitu boleh. Paham Bu? Karena Ibu tetiasa nyicil ya. Jangan dianggap hutang. Dan namanya jual beli. Berarti tidak berlanjut. Tapi itu tinggal dibicarakan nanti ada biaya
terpotong misalkan, itu mah silahkan tergantung perjanjiannya mau berapa yang terpotong. Nah, jadi jangan sampai pada saat kita tidak bisa bayar cicilan bukan hutang. Karena memang jual belinya kredit. Berarti tidak dilanjut akad jual belinya. Misalkan baru 3 bulan lancar. Sesuai kesepakatan, kalau tadi 3 bulan berikutnya berturut-turut tidak bisa bayar, dianggapnya kita tidak jadi. Berarti kita tinggal dipotong. Berapa yang bisa kita ambil misalkan. Nah, harus begitu. Selama begitu boleh. Kalau tidak begitu berarti pinjam uang, emas, modus. Sebetulnya rek pinjam duit kan ada gitu. Nah, emasnya jadi sekedar modus. Nah, jangan sampai itu terjadi. Selama yang tadi sekali lagi pada dasarnya dibolehkan karena sesuai prinsip al-aslu fil muamalah al-ibahah. Prinsip dalam urusan muamalah itu dibolehkan selama tidak mengandung tadi riba, riba tidak terjadi, goror tidak ada karena kepastian tadi akad dan barangnya, maka boleh. Hukumnya kredit emas dengan kriteria yang seperti tadi. Kalau tidak begitu jangan. Bu, kalau tidak begitu jangan. Itu pasti pelanggaran syariat.